Audio Jungle. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyaraf wa darajatul aliyata rafi'a batul maqamul mahmud alladhi wa'attah innaka la tuhliful mi'ati ya arhamar rahimin. Rabbi ufli wa li walidayya, 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 Rabbi ufli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang paling penting adalah bagaimana keadaan kita di saat kita meninggal dunia. Kematian dalam husnul khotimah. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat penting buat kita pikirkan. Kematian dalam husnul khotimah itu kematian bawa iman. Kematian dalam su'ul khotimah artinya adalah kematian tidak berhasil membawa iman. Kita sekarang alhamdulillah Allah jadikan umat Islam hamba yang beriman. Tapi apakah kita bisa membawa iman ini sampai kita mati? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk kita tanyakan pada diri-diri kita. Enggak gampang, bukan perkara yang mudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yutsabbitullahu alladhina amanu bilqauli tsabit fi hayatid dunya wa fil akhirah. Hanya Allah lah yang dapat menetapkan keimanan bagi orang yang bertakwa saat hidupnya di dunia ataupun saat kematiannya tiba. Hanya Allah yang bisa menetapkan keimananmu. Bahkan Nabi Allah Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya. Siapa anaknya Nabi Ibrahim? Nabi Ishak sama Nabi Ismail. Dua-duanya Nabi. Pesannya Nabi Allah Ibrahim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali sebagai orang yang beriman. Harus dipesenin dulu. Kenapa sampai dipesankan sama Nabi Ibrahim? Karena kematian dengan membawa iman bukanlah sesuatu hal yang remeh. Ia adalah sesuatu hal yang sangat amat penting. Sangat amat penting. Kamu harus dengan sangat serius memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian, sebagai ustazah mungkin begitu, saya sering dimintain orang doa. Kayak banyak banget gitu, ustazah doain saya, ustazah doain saya. Dan dari sejak saya di Tarim, karena kami adalah santri gitu kan, dan santri itu banyak belajar ilmu agama gitu, sering dimintain orang doa. Karena memang juga kebiasaan orang Tarim saling berpesan untuk saling mendoakan. Cuman saya merasakan perbedaan yang sangat signifikan antara doa yang diminta sama orang Indonesia sama doa yang diminta sama orang sana. Indonesia nih kalau orang, ustazah doain saya biar dapat jodoh, doain saya biar cepat punya anak, doain saya biar rezeki lancar, doain saya biar cepat dapat kerjaan, doain saya biar sehat. Itu udah yang paling ini tuh, sehat gitu. Abisnya saya dengerin kok kayaknya urusannya dunia aja. Selama di Tarim sering banget ada orang minta doa. Doain ya, da'ili. Ausak biddu'a gitu. Usiki biddu'a. Saya pesan nama kamu tolong doain saya. Saya sering tanya gitu.
Kamu minta didoain apa? Hampir 90% jawabannya, ya Allah bihusnil khatimah. Doain saya semoga Allah mengaruniakan kepada saya kematian dalam husnul khatimah. Jadi ini kayaknya orang kita nih yang dipikirin prioritasnya dunia aja. Sementara orang di sana bersama dengan amal ibadah mereka yang luar biasa, mereka ketakutan akan kematian. Jangan sampai mati dalam keadaan iman sudah tercerabut dari dalam hati. Saya kan orang Islam, hidup di antara umat Islam, bahkan saya nyantri belajar di pondok pesantren. Ya insya Allah lah, yang namanya iman mah iman, masa mau mati jadi orang kafir gitu, ya enggak lah. Mungkin kamu berpikir semacam itu. Abu Dzar Al-Ghifari alaihi ridwanallah, seorang sahabat Nabi Muhammad, mengatakan, wallahi thumma wallah ma amina mri'in min salbin iman illa wasulib. Sungguh demi Allah, tidaklah seseorang merasa aman dari tercabutnya iman dari dalam hatinya, melainkan satu waktu nanti Allah pasti akan mencabut keimanannya. Kalau kamu merasa aman dari tercabutnya iman, tungguin satu waktu iman akan tercabut dari dalam hatimu itu. Dan teman-teman saudaraku sekalian, saya suka mikir gitu, ya Allah, saya tiap hari mengingatkan orang kepada Allah. Saya nyaris tiap hari mengingatkan orang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaris tiap hari. Saya mengajar di mana-mana, saya mengajar kemana-mana. Tapi apakah saya sungguh-sungguh berhasil ketika datang ajal tiba menjemput saya keluar dari atas muka bumi ini sebagai orang yang beriman? Belum tentu. Kenapa gitu? Sebab nyatanya saya belum pernah mendapatkan jaminan untuk itu. Adakah di antara kita yang mendapatkan jaminan bahwa kita pasti akan pulang membawa iman? Kita pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman? Pasti jadi ahli surga? Enggak ada. Saya belum dapat jaminannya. Saya nggak dapat jaminannya. Dan saya yakin tidak ada di antara kita yang mendapatkan jaminan tersebut. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahkan mereka yang sudah mendapatkan jaminan masih merasa takut. Ada asyarah al-mubasyirina bil jannah, 10 orang yang dijanjikan surganya dalam majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Zubair bin Al-Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. 10 orang disebut oleh Nabi Muhammad nama mereka dan dijaminkan surganya. Segitunya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab menyampaikan, idza nada munadin yaumal qiyamah liyadkhul kullun nasi ilal jannah illa wahid la khashitu ana dzalikal wahid. Jika nanti di hari akhirat akan terdapat panggilan, jika andai di akhirat nanti terdapat panggilan, silahkan semua manusia masuk ke dalam surga kecuali 1 orang, saya akan berkata, tuh jangan-jangan yang satu itu Umar tuh, kata Sayyidina Umar. Mereka yang sudah dijaminkan surganya sekalipun khawatir dengan kematian membawa iman.
Sayyidina Abu Bakrin Siddiq pernah mengatakan, "Idza dakhalat rijliyal yumna ilal jannah wa lam yadkhulil ukhra lan aman min makrillah." Andai kakiku sebelah udah masuk surga, sebelah kanan, yang kiri belum masuk surga, saya belum merasa aman untuk ditarik balik. Kemudian dikatakan, bukan tempatmu di sini wahai Abu Bakar. Apalagi masih ada di dunia. Andai di akhirat kaki saya sebelah udah masuk surga aja, selagi sebelahnya belum masuk, saya belum merasa aman untuk ditarik balik. Kemudian disampaikan, bukan di sini tempatmu wahai Abu Bakar. Bahkan kepada Nabi Allah Zakaria, Imam Ghazali menceritakan dalam Minhajul Abidin, Nabi Zakaria lari-lari dikejar kaumnya untuk dibunuh. Nabi Zakaria masuk dalam hutan, sebuah pohon terbelah. Nabi Zakaria pun bersembunyi di dalamnya, pohonnya kemudian menutup. Udah nggak ada yang lihat tuh, tapi iblis kemudian menceritakan kepada orang-orang yang mengejar bahwa Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pohon tersebut. Mereka pun mengambil gergaji. Mereka pun mulai menggergaji dari atas sampai bawah. Katanya Imam Ghazali, lamma wasalal minsyar ila mafraq ra'sih, ketika gergaji tersebut sampai ke ubun-ubun, ke batok kepala Nabi Allah Zakaria, Nabi Zakaria pun berteriak karena kesakitan. Allah kemudian berfirman padanya, apa maksudnya kamu berteriak begitu wahai Zakaria? Apakah artinya kamu tidak terima dengan takdirku? Apakah artinya kamu tidak menerima dengan keputusanku menjadikanmu mati di tengah-tengah pohon dengan digergaji? Wahai Zakaria, jika aku dengar kamu berteriak sekali lagi, aku keluarkan kamu dari kelompok para nabi menjadi kelompok ahli neraka. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu mati menghadap Allah dengan berbekal iman bukanlah sesuatu hal yang remeh. Itu adalah hal yang sangat besar. Imamul Haddad dalam salah satu qasidahnya yang terkenal, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, di bait-bait yang terakhir beliau mengatakan, hajatan fin nafsi ya Rab faqdiha ya khaira qadi. Hajat satu ini ya Allah, kumohon kepadamu, jangan pernah tolak dariku ya Allah. Hajatku hanya satu padamu, jangan tolak ia ya Allah. Santri-santrinya, para murid-muridnya ingin tahu hajat apa yang sebegitu dipentingkan oleh Imamul Haddad sampai beliau sengaja menuliskannya dalam bait-bait syair untuk diulang-ulang terus-terusan. Ketika ditanyakan kepada beliau, apa hajat yang kau maksud wahai Imam? Imamul Haddad menjawab, an amut ala husnil khatimah, agar aku datang ajal dimatikan dalam husnul khatimah, agar saat ajal menjemputku aku dimatikan dalam husnul khatimah. Maka tak pernah ada jaminan kita mati husnul khatimah. Itu sebabnya kenapa kita harus dengan serius memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu yang mulia, terutamanya nanti malam nih, malam nisfu Sya'ban. Beberapa jam lagi akan memasuki satu malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengijabah doa-doa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengampuni dosa hamba-hambanya. Innallaha yattali' fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfir illal musyrik wal musyahin. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala
akan memandang hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampuni kecuali orang yang musyrik dan kecuali orang yang di hatinya terdapat dendam dan kebencian dengan salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Siap-siapin dari sekarang, berniat untuk meminta hajat-hajat pada Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk sungguh-sungguh berdoa. Salah satu dari doa yang tidak akan ditolak Allah adalah doa saat hujan. Allah sayang sama kita. Waktunya doa dikasih hujan. Tanda doa akan diijabah insya Allah. Nanti malam yang serius doanya mulai ba'da maghrib. Baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama niat biar Allah karuniakan rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Dan rezeki bukan cuman urusan uang ya. Rezeki kesehatan badan jauh lebih penting. Rezeki kesolehan diri, rezeki ilmu yang manfaat, rezeki guru yang dapat membimbing, rezeki kawan soleh yang dapat menjadi teman perjalanan di kehidupan dunia ini. Itu semuanya adalah rezeki-rezeki yang enggak kalah besarnya daripada sekedar rezeki harta. Minta sama Allah rezeki bersihnya hati, rezeki kemudahan berbuat baik. Minta sama Allah. Kemudian yang keduanya, niat dengan Yasin yang kedua agar dianugerahi umur yang berkah, umur yang manfaat, umur yang bawa kebaikan bagi diri sendiri maupun bagi umat Islam. Kemudian Yasin yang ketiga seperti yang tadi telah saya sampaikan, niat dengan Yasinmu agar Allah anugerahkan kematian dalam husnul khatimah. Yuk kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan hujan yang turun, kita baca suratul Fatihah, kita minta, ya Allah, kami titipkan kepadamu keimanan kami. Kami titipkan kepadamu saat kematian kami. Kami titipkan kepadamu syahadat-syahadat kami. Kembalikanlah saat kematian kami tiba ya Allah, sehingga kami dengan mudah mengucapkan kalimat syahadat di saat akhir kehidupan kami. Tetapkan iman Islam dalam hati kami ya Allah. Tetapkan iman Islam dalam hati kami ya Allah. Tetapkan iman Islam dalam hati kami ya Allah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, bibarakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami, wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami,
wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil muhtara anna min salatin wa salami. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki azzalaha minal afiyah akmalaha minad dunya khairaha wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa antahum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih birahmatik ya arhamar rahimin wa bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyyu dhalika wal qadir alaih. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat yang keluar dari lisan kami saat ajal datang menjemput kami adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semudah kami mengucapkannya saat hidup kami di atas muka bumi ini, mudahkan kami mengucapkannya di saat sakaratul maut kami ya Allah. Semudah kami mengucapkannya di atas muka bumi ini, mudahkan kami mengucapkannya ketika Israel datang mencabut nyawa kami ya Allah. Saat nafas kami telah habis jatahnya, saat nyawa kami dicabut oleh malaikat-malaikatmu ya Allah, tetapkanlah iman Islam dalam hati kami ini ya Allah. Kami telah banyak berbuat dosa, akan tetapi kami beriman padamu ya Allah. Jangan jadikan hukuman dosa kami adalah tercabutnya iman. Tetapkan iman kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Tetapkan iman kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Tetapkan iman kami ya Allah. Ampuni sajalah dosa-dosa kami ya Allah. Kami telah Engkau jadikan hidup sebagai muslimah tanpa kami minta. Engkau ya Allah telah menghadiahkan kepada kami iman, telah menghidayahkan kepada kami iman tanpa kami minta. Dan kami sekarang meminta kepadamu ya Allah,
agar menetapkan keimanan tersebut sampai kami menghadap kepadamu ya Allah. Masakah zat yang memberi tanpa diminta, menolak ketika diminta? Innaka ajwadal ajwadin, sungguhnya engkau adalah zat yang maha dermawan, maka dermawanlah kepada kami ya Allah. Dermawanlah kepada kami ya Allah. Kami senang jadi umat Nabi Muhammad, kami kerasan jadi umat Nabi Muhammad, kami betah jadi umat Nabi Muhammad, maka tetapkanlah kami jadi umat Nabi Muhammad sampai kami mati ya Allah. Tetapkanlah kami jadi umat Nabi Muhammad sampai kami menghadap kepadamu sesudah kematian kami tiba ya Allah. Kami mohon padamu, jangan biarkan seorang pun di antara kami tercerabut iman di saat ajal datang menjemputnya ya Allah. Kami titipkan kepadamu keimanan kami, kami titipkan padamu syahadat kami, kami titipkan kepadamu syahadat orang-orang yang kami cintai, kami titipkan kepadamu keimanan orang-orang yang kami sayangi. Tetapkan iman Islam di hati kami semua sampai kami menghadap kepadamu dengan berbekal iman Islam ya Allah. Ampuni segenap dosa, tutupkan segenap aib, karuniakan segala kebaikan. Sehatkan yang sedang sakit, beri kemudahan yang sedang dalam kesulitan. Pandang hati kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang diri kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Rahmatilah semuanya ya Allah, sebagaimana Engkau telah merahmati hamba-hamba yang tercinta di sisi-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sayangilah orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kami. Bahagiakanlah mereka dalam alam kuburnya ya Allah. Kami tak dapat lagi menyenangkan dan membahagiakan mereka. Kami titipkan mereka kepadamu ya Allah. Bahagiakanlah mereka dalam alam kuburnya. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.